Selamat siang anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pelajaran komputer. Nah, bagian yang kita pelajari hari ini judul kecilnya adalah perangkat lunak open source. Ya, perangkat lunak open source. Nah, apa itu perangkat lunak open source? Nah, perangkat lunak open source itu software adalah jenis perangkat lunak yang digunakan dan disediakan secara gratis. Ya, jadi kita tinggal punya modal modal kuota saja untuk bisa komputer kita terhubung ke internet. Nah, kita bisa mendownload software itu, perangkat lunaknya, programnya itu secara gratis, kita nggak beli ya. Nah, itu disebut dengan perangkat lunak open source ya. Nah, perangkat lunak open source ini dapat diunduh atau di-download ya, secara gratis dan disebarluaskan dengan bebas. Jadi kita bisa mengirimkan file-file yang sudah kita misalnya simpan, kita sudah ambil, kita sudah download dari internet ya, dari situs-situs tertentu ya yang menyediakan program open source ya. Setelah kita simpan di flash disk, setelah kita simpan di komputer kita bisa bebas ya mengirimkan ke orang lain supaya orang lain juga bisa menggunakan program tersebut, menggunakan misalnya kita transfer, kita kirim melalui flash disk ya, itu bebas ya. Jadi untuk mendapatkan program open source itu gratis, tidak bayar ya. Beda dengan program-program yang harus bayar, menggunakan uangnya lumayan besar ya, itu dolaran ya, bisa jutaan satu program, itu hanya satu program ya. Nah, jadi bagi kita yang uangnya hanya pas-pasan saja ya, tapi kita mau menggunakan program itu ya, kita pakai yang open source saja ya, perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunak ini sebagai pengganti perangkat lunak yang mahal ya. Jadi perangkat lunak open source ini itu untuk mengganti perangkat lunak yang mahal. Kalau kita tidak mampu membeli perangkat lunak atau program yang mahal ya, kita tinggal pakai perangkat lunak open source. Kenapa? Karena itu mendapatkannya lebih mudah, lebih gampang. Punya kuota berapa giga, kita bisa download ya. Kita punya uang 100.000, kita bisa dapatkan beberapa program. Kenapa? Karena murah ya, tidak perlu bayar. Selanjutnya, jenis-jenis perangkat lunak open source. Yang pertama Linux ya. Nah, perangkat lunak Linux ini itu untuk mengganti Microsoft Windows. Kalau kita belum punya Windows, belum beli Windowsnya, karena Windows aslinya itu mahal ya, bisa jutaan ya, 1 jutaan ya. Nah, yang aslinya malah bisa mungkin bisa belasan jutaan ya. Nah, untuk kalau kita tidak punya Windows ya, kita menggunakan Linux saja ya. Oke, nah ini logonya yang Linux. Terus di sini ada, ini biasanya gambar Fedora ini ya, ini Windowsnya ya. Kalau kita nggak bisa mendapatkan ini karena harganya mahal, kita langsung pakai ini aja yang murah ya, Linux namanya. Nah, sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Torvalds ya, makanya Linux ini diberikan namanya Linux karena yang mengembangkannya adalah bernama Linus Torvalds. Ini orang dari Finlandia ya. Selanjutnya Open Office. Nah, ini perangkat lunak yang kedua open source, yaitu Open Office. Nah, ini Open Office ini untuk mengganti Microsoft Office. Office kan kita pakai kan, ini yang Bapak pakai ini Office
ya Office apa? Office PowerPoint. Ya, kalau kita belum bisa mendapatkan itu, ya Office, ya kita beli aja yang ini, Open Office. Ya, ini gambarnya Open Office ini. Kita bisa juga mengetik di situ. Ya, di Open Office. Kita bisa juga membuat yang Excel, ya, ya untuk hitung-hitungan di Open Office. Cuma tampilannya agak jauh lah, ya, jauh beda dengan Office yang Microsoft Office ya Microsoft Office. Kalau Open Office dia agak kaku ya, tampilannya juga kurang menarik lah. Kalau Office ini Microsoft Office itu tampilannya sudah keren ya, sudah mantap seperti yang Bapak pakai ya. Terus dikembangkan oleh sebuah perusahaan besar yaitu Sun Microsoft System ya. Nah, jadi ini Open Office ini dikembangkan di sana di perusahaan besar. Nama perusahaannya adalah Sun Microsystem. Di mana itu nak? Yaitu di California. Kemudian iOS. Ini satu perangkat lunak lagi. Ya, kalau tadi yang pertama Linux, Open Office, yang kedua iOS. Nah, ini sebuah sistem operasi desktop open source yang berbasis web. Ya, jadi ini berhubungan dengan internet lah, yang web ya. Sistem operasi tersebut dapat diakses melalui jaringan LAN ya. LAN ini untuk akses internet atau internet dari web browser seperti Firefox. Ini Firefox kan biasa kita pakai untuk browsing kan. Chrome lagi, Chrome. Di HP juga ada Chrome yang biasa dipakai ya untuk browsing. Jadi ini perangkat lunak yang ketiga, iOS. Kemudian Mozilla Thunderbird. Ya, Mozilla Thunderbird ini adalah untuk mengganti Microsoft Outlook. Ya, Microsoft Outlook rupanya itu jarang dipakai orang. Ya. Microsoft Outlook ini biasanya dipakai untuk membuka email. Ya, membuka email. Nanti ketika kita buka Microsoft Outlook langsung terlihat di situ. Ya, kita nggak perlu lagi buka Google segala macam baru buka. Enggak, kalau kita udah masukkan email kita, ketika kita buka Microsoft Outlook langsung terlihat data atau file-file yang masuk ke email kita. Ya, nah itu jarang dipakai, tapi banyak juga yang memakai di perkantoran. Ya. Nah, ini Mozilla Thunderbird, ini logonya, seperti itulah logonya. Ya. Kalau Outlook yang ini, ya Outlook. Nanti kalau ada kesempatan Bapak akan buat, ya Bapak akan kasih video ini bagaimana cara menggunakan Microsoft Outlook. Ya. Tapi untuk sementara nggak usah dulu lah. Ya. Nah, terus Mozilla Thunderbird untuk menerima, membaca dan mengirim email kamu. Ya, jadi Mozilla Thunderbird ini kita bisa pakai juga. Ya, fungsinya sama seperti Outlook. Ya, cuma mungkin Outlook lebih mudah, ya, lebih bagus. Nah, ini ya namanya yang gratis ya pasti juga agak tampilannya agak kurang keren lah, agak kurang bagus. Ya, mungkin juga ada fitur-fitur yang tidak dimiliki dari Outlook. Nah, kemudian yang kelima Android. Ya. Perangkat lunak open source yang kelima adalah Android. Nah, Android kan udah biasa kita dengarkan sekarang ini karena orang sudah banyak pemakai HP Android. Nah, Android adalah sistem operasi berbasis Linux. Ya. Jadi HP kita ini memang berbasis apa? Linux. Nah, Android awalnya dikembangkan oleh Android pada tahun 2007. Android dirancang untuk perangkat seluler atau ponsel layar sentuh, misalnya smartphone dan komputer tablet. Ya, jadi Android ini memang dirancang khusus untuk perangkat HP seluler, ya, ponsel. Makanya sekarang kan HP rata-rata layar sentuh. Ya, misalnya smartphone. Smart itu apa? Pintar.
phone apa? Telepon. Jadi misalnya untuk telepon pintar, dan beberapa juga orang yang menggunakan komputer tablet ya. Jadi itu Android. Ponsel atau smartphone, telepon pintar pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008. Jadi itu ada beberapa program ya, open source ya, open source perangkat lunak open source, yaitu yang pertama tadi Linux, yang kedua OpenOffice dihafal ya, kemudian iOS, kemudian Mozilla Thunderbird itu mengganti Outlook ya, selanjutnya Android ya. Program yang bisa membaca email adalah Mozilla Thunderbird atau Microsoft Outlook. Kalau nanti Bapak kasih di soal kamu bisa jawab. Jadi kalau ada di komputer kamu ada Outlook, oh itu rupanya untuk email. Selama ini nggak pernah dibuka karena nggak dipakai. Ya, jadi itulah materi kita di bagian terakhir ini. Oh, udah duluan, terima kasih. Ya, yang pertama kegiatan pembelajaran hari ini ikuti video pembelajaran yang tadi ya dari awal sampai terakhir. Ikutin dulu, dengarkan, ikutin videonya. Ya, simak baik-baik. Pahami. Kalau kurang ngerti, ulangi lagi. Kalian bisa diulang kalau dari video. Salin catatan dan kirimkan fotonya. Jadi catatan yang dari tadi dari atas itu kamu salin. Ya, dan kirimkan fotonya ke WA Pelase. Yang ekor, yang nomor WA-nya itu ekornya 26 ya, yang terbaru. Yang kemarin sudah kamu pakai untuk mengirimkan jawaban ulangan. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk alasannya enggak tahu nomornya. Terus kerjakan soal latihan bab 2, halaman 19 sampai 20. Bagian A saja, nggak usah bagian B. Ya, kamu kerjakan lagi di buku mana? Di buku paket. Kamu tinggal kasih tanda silang saja di jawaban yang benar. Setelah itu kamu foto. Fotonya yang jelas. Nanti kalau nggak jelas berarti Bapak anggap tidak dijawab. Ya, jawaban itu Bapak nggak tahu. Ya, kalau misalnya kamu tulis B, nggak jelas B, ya udah Bapak bisa kasih aja C-nya. Ya, jadi itu untuk kamu ya. Nah, selanjutnya, oke. Jadi itu saja materinya anak-anak sekalian, dipelajari di rumah. Ya, selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa kirimkan nanti setelah selesai salinannya kamu kirim, kamu foto. Begitu juga dengan latihannya. Ya, latihannya dikerjakan di mana? Di buku paket saja. Ya, oke, kerjakan latihannya ya, yang serius ya, yang sungguh-sungguh ya, supaya dapat nilainya yang terbaik. Oke, itu aja. Tuhan Yesus memberkati.